Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yustrifa Anela, NIM 22230010, Prodi Akuntansi. Baiklah, video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan yang berjudul tentang dimensi manajemen risiko perusahaan berbasis insentif. Teori pembahasan telah terjadi pergeseran besar dan berkomitmen untuk mengubah manajemen risiko perusahaan. Program ke dalam sistem manajemen risiko perusahaan (ERM), baik di bidang finansial maupun non-finansial perusahaan. Penerapan ERM adalah upaya memakan waktu dan biaya, serta memerlukan restrukturisasi substansial manajemen risiko perusahaan. ERM mungkin memiliki tujuan akhir yang sama dengan non-ERM, yaitu meminimalkan biaya yang terkait ketidaksempurnaan pasar modal dan faktor. Terdapat tiga dimensi utama dalam ERM berbasis insentif, yaitu tata kelola, integrasi, dan strategi. Tiga dimensi ini mengingat pada tiga tipe ideal: manajemen risiko yang terintegrasi berbasis risiko dan holistik dari Mikes 2009. Dimensi integrasi mencakup pendekatan portofolio yang holistik dan terintegrasi manajemen risiko perusahaan. Di sini insentif berkaitan dengan manfaat bekerja dengan rentan risiko yang inklusif, mengidentifikasi risiko tata kelola sebagai karakteristik pembeda utama antara perusahaan yang menerapkan ERM dan perusahaan yang tidak menerapkan ERM. Dimensi strategi ini akhirnya mengacu pada manfaat potensial dari penyertaan manajemen risiko secara sistematis yang konteks pembuatan strategi. Insentif berkaitan dengan pengembangan strategi dan pengambilan keputusan strategis melalui penetapan selera risiko dan toleransi risiko di seluruh perusahaan, peningkatan alokasi sumber daya internal, dan peningkatan kemampuan perusahaan agar berhasil merespon dan beradaptasi terhadap gangguan pasar eksogen. 6 insentif utama dalam penerapan ERM yaitu: yang pertama, mencapai pengawasan risiko; yang kedua, menyediakan struktur sistem manajemen risiko; yang ketiga, meningkatkan kesadaran risiko organisasi; yang keempat, mengelola portofolio risiko; yang kelima, mengembangkan strategi dan meningkatkan pengambilan keputusan strategi. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perusahaan di negara-negara Nordik, Swedia, Denmark, Norwegia, dan Finlandia. Survei menunjukkan ERM lebih unggul dibandingkan perusahaan non-ERM pada ketiga dimensi. Misalnya, perusahaan ERM lebih umum memiliki komite risiko tingkat dewan, memusatkan manajemen risiko, dan memiliki kebijakan manajemen risiko tertulis. Perusahaan ERM mempertimbangkan risiko yang lebih luas. Mereka juga menentukan efek portofolio ke tingkat yang lebih besar. Objek penelitian atau sampel penelitian. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Nasdaq Nordic atau Oslo yang berkantor pusat di Swedia, Norwegia, Finlandia, atau Denmark. Dari 676 perusahaan yang dikirim kuesioner, sebanyak 22,6% merespon. Survei ini menargetkan individu yang mempunyai pengetahuan tentang manajemen risiko. Sekitar 92% responden menduduki posisi CPO, CEO, dan CRO atau manajer risiko. Teknik analisis data atau metode penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Dalam proses analisis data, pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui survei menggunakan skala 0 hingga 3 untuk menilai tingkat implementasi ERM di perusahaan. Untuk mengevaluasi perbedaan antara perusahaan yang menerapkan ERM dan yang tidak, digunakan uji statistik atau tes guna menentukan signifikansi perbedaan dalam penerapan ERM. Sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang dianalisis menggunakan metode tematik dengan tujuan mengidentifikasi pola dan jawaban responden mengenai alasan dan manfaat implementasi ERM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan ERM memiliki tingkat tata kelola, integrasi, dan strategis bisnis yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak menggunakan ERM. Dari survei, 50,3% perusahaan mengklaim telah menerapkan ERM dan memiliki komite risiko tingkat dewan direksi, kebijakan risiko yang terdokumentasi dengan baik, serta sistem pengelolaan portofolio risiko yang lebih efektif.
Hasil wawancara mengungkapkan bahwa dorongan utama penerapan ERM berasal dari Dewan Direksi dan Komite Audit yang ingin meningkatkan pengawasan risiko. Selain itu, ERM memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis dan lebih siap menghadapi ketidakpastian pasar. Dengan ERM, perusahaan tidak hanya mampu mengurangi risiko, tetapi juga memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan strategis dalam jangka panjang. Baiklah, sekian hasil video artikel saya. Saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.